Halo semuanya, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi alga. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama lengkap saya Ijelda Dorothea Cruz dari Universitas Timur, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi alga. Jadi, klasifikasi alga itu terbagi menjadi 7 kelompok. Tapi pada kesempatan ini saya hanya akan menjelaskan tentang klasifikasi alga dari kelompok yang keempat sampai kelompok yang ketujuh. Kelompok yang keempat yaitu alga keemasan atau Chryophyta. Kelompok yang kelima alga diatom atau Basilarhiophyta. Kelompok yang keenam alga Euglena atau Egleniophyta. Dan kelompok yang terakhir atau kelompok yang ketujuh adalah alga api atau Pyrophyta. Alga atau ganggang merupakan protista yang bersifat fotoautotrof atau yang dapat membuat makanannya sendiri dengan cara berfotosintesis. Jadi pada klasifikasi alga yang ke kelompok keempat adalah alga keemasan atau Stryophyta. Jenis alga ini pada umumnya banyak yang hidup di habitat perairan air tawar. Memiliki tubuh bersel tunggal atau uniselular dan sebagian kecil multiselular membentuk koloni. Dinding sel mengandung silika, memiliki dua flagela yang tidak sama panjangnya. Cara hidup ada yang berenang bebas dan membentuk koloni. Dan tubuh tersusun dari pigmen klorofil A dan C, pigmen tambahan berupa karoten yang menentukan warna kuning keemasan. Turunan dari karoten ini adalah fucsoxanthin, beta-karotin, dan xanthopils yang terkumpul di bagian kloroplas. Biasanya hidup di perairan air tawar dan sebagian kecil di laut. Hampir semua alga jenis ini berperan dan menjadi komponen penting dalam ekosistem laut, yaitu sebagai bagian dari jenis-jenis plankton yang disebut fitoplankton. Sebab fitoplankton berperan sebagai produsen primer bagi trofit di atasnya. Sebagai contohnya adalah alga yang uniselular atau bersel tunggal adalah Ochromonas danica. Teman-teman bisa lihat pada gambar yang sudah saya tunjukkan. Dan yang kedua, Ochromonas malamensis. Dan yang ketiga, Navicula lanceolata atau yang sering disebut alga kersik atau karakternya mirip dengan Basilarhiophyta atau diatom. Dan juga alga yang multiselular atau bersel banyak adalah Vaucheria geminata dan Vaucheria litorea. Teman-teman bisa lihat pada gambar yang sudah saya tunjukkan. Jadi selanjutnya, pada klasifikasi alga kelompok yang kelima, yaitu alga diatom atau Basilarhiophyta. Basilarhiophyta atau diatom merupakan alga uniselular yang memiliki tudung keras atau dinamakan frustul, tersusun oleh silika dan tertutup oleh lapisan organik. Dinding selnya terdiri dari epiteka dan hipoteka, dan reproduksinya secara vegetatif dengan membelah diri. Tubuhnya kuning keemasan dan habitatnya pada air tawar, air laut, dan tempat basah atau lembab. Sebagian hidup bebas dan sebagian lagi hidup berkoloni. Mempunyai bentuk kloroplas bervariasi, yaitu seperti cakram, seperti huruf H, periferal, dan pipih.
mempunyai peran sebagai fitoplankton dan produsen primer bagi trofik di atasnya. Sebagian contoh spesiesnya adalah Stephanodiscus alpinus. Teman-teman bisa lihat pada gambar yang sudah saya tunjukkan. Yang kedua, Stephanodiscus astrea. Dan yang ketiga, Stephanodiscus parvus. Dan yang keempat, Stephanodiscus minutulus. Dan Simbella cirtula serta Simbella ventricosa. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan klasifikasi alga kelompok yang keenam, yaitu alga euglena atau Euglenophyta. Alga euglena mempunyai struktur antara alga sebenarnya dan protozoa dengan ciri khususnya adalah memiliki flagela, dapat bergerak menggunakan flagelanya, uniselular, biasanya ditemukan di perairan yang bersih, khususnya pada daerah yang kaya bahan organik. Habitatnya pada perairan air tawar dan tempat yang lembab. Mempunyai struktur titik mata atau eye spot atau sigma yang merupakan organ primitif dan memungkinkan untuk menentukan tingkat cahaya di lingkungan. Alga ini terbilang unik karena beberapa sifatnya seperti tumbuhan, yaitu memiliki kloroplas dan memproduksi energi dari proses fotosintesis. Di samping itu, sifat seperti hewan ditunjukkan pada beberapa jenis yang heterotrof, yaitu mampu mengasimilasi substansi organik selama fotosintesis. Sampai-sampai beberapa jenis euglena dapat menelan makanan berbentuk partikel melalui lubang-lubang di seluruh permukaan tubuhnya. Selanjutnya kita masuk pada klasifikasi alga yang ketujuh atau kelompok yang ketujuh, yaitu alga api atau Pyrophyta. Alga api sering dijuluki dengan ganggang api. Hal ini karena tubuhnya dapat berpendar karena memiliki kandungan fosfor. Memiliki kemampuan untuk berpendar atau menghasilkan cahaya atau dinamakan bioluminescent. Alga uniseluler dengan dua flagela dan diselubungi oleh lapisan selulosa. Dari jenisnya, kebanyakan adalah plankton di lautan, beberapa pada perairan yang bersih dan bergantung pada temperatur, salinitas, dan kedalaman. Karena alga bersifat heterotrof, saprofit, simbiotik, parasit, atau hidup bebas. Mengandung klorofil A dan C, beta-karotin, xanthophyll, dan berperan menjadi produsen primer dan menjadi bagian penting dalam rantai makanan di laut. Contoh organismenya adalah Ornithocercus magnificus. Teman-teman bisa lihat pada gambarnya. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang klasifikasi alga dari kelompok yang keempat sampai kelompok yang ketujuh. Semoga materi yang saya bagikan bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.